Kedatangan First Fleet di Sydney Cove pada Januari tahun 1788 menandai awal kolonisasi Eropa di Australia. Armada berisi 11 kapal ini membawa narapidana dari Inggris setelah penjara-penjara Inggris penuh pasca hilangnya koloni Amerika. Para narapidana yang dikirim biasanya berasal dari kalangan miskin dan dihukum karena pelanggaran kecil, dan sebagian besar dari Inggris, Irlandia, dan Skotlandia. Dipimpin Kapten Arthur Phillip yang kemudian menjadi gubernur pertama New South Wales, koloni awal menghadapi tantangan berat, termasuk gagal panen dan ancaman kelaparan. Meski ditentang para perwira Inggris, Phillip menerapkan pembagian makanan yang adil dan memberi tanah kepada narapidana yang dinilai terpercaya. Kebijakan ini berperan besar menyelamatkan koloni dan membentuk nilai fairness yang dikenal di Australia modern. Namun, kedatangan First Fleet memberikan dampak destruktif bagi masyarakat Eora, pemilik tradisional wilayah Sydney. Konflik terpecah sejak awal, terutama terkait perebutan tanah dan makanan. Tokoh berjuang seperti Pemulwuy melawan para colonizer. Ribuan orang Eora juga meninggal akibat penyakit Eropa seperti cacar yang tidak pernah mereka temui sebelumnya. Dalam jangka panjang, First Fleet memulai gelombang besar transportasi narapidana hingga tahun 1868 dengan lebih dari 150.000 narapidana dibawa ke berbagai koloni. Banyak dari mereka akhirnya menetap permanen di Australia. Namun, proses kolonisasi ini membawa dampak berkepanjangan bagi masyarakat Aboriginal dan Torres Strait Islander. Pada awal abad ke-19, Selandia Baru mulai banyak didatangi oleh orang Eropa yang datang untuk berburu paus, berdagang, dan juga menyebarkan agama. Karena semakin banyaknya pendatang, akhirnya Inggris merasa perlu mengatur hubungan antara para pendatang dan juga suku Maori. Pada tahun 1840, Inggris dan beberapa kepala suku Maori menandatangani Perjanjian Waitangi yang kemudian dianggap sebagai dasar berdirinya Selandia Baru. Namun, isi perjanjian ini dipahami berbeda oleh kedua pihak. Inggris menilai bahwa Maori menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Inggris, sedangkan Maori percaya bahwa tanah dan hak-hak mereka tetap dilindungi, sehingga perbedaan pemahaman ini menjadi awal munculnya berbagai masalah. Terjadinya perampasan tanah secara sistematis terhadap suku aborigin pada masa kolonialisasi Inggris di abad ke-19. Mereka menerapkan kebijakan land appropriation yang mengubah wilayah tradisional suku aborigin menjadi lahan pertanian, peternakan, pemukiman, dan perampasan tanah ini disertai kekerasan, pembantaian lokal, serta konflik bersenjata yang menyebabkan suku aborigin kehilangan hak-hak mereka. Selain kekerasan fisik, kedatangan orang-orang Eropa membawa penyakit baru seperti cacar dan beberapa penyakit lainnya yang menyerang suku aborigin. Ketika pemukim Eropa semakin banyak, tekanan terhadap tanah Maori juga makin besar. Banyak isi perjanjian yang tidak dijalankan sehingga memicu rangkaian konflik yang dikenal sebagai Perang Tanah Maori dari tahun 1845 hingga 1872. Maori berusaha mempertahankan wilayah mereka, tetapi kekuatan militer Inggris lebih unggul. Setelah perang berakhir, pemerintah Inggris akhirnya mengambil banyak tanah Maori melalui penyitaan dan penjualan paksa, yang mengakibatkan Maori kehilangan sebagian besar sumber daya mereka dan jumlah penduduk yang menurun tajam. Dampak peristiwa ini terus mempengaruhi hubungan antara Maori dan negara hingga abad berikutnya. Pada 1 Januari 1901, 6 koloni Britania di Australia bersatu membentuk Commonwealth of Australia. Peristiwa yang dikenal sebagai federasi ini menandai kelahiran Australia sebagai sebuah negara bangsa yang merdeka dan berdaulat, meskipun tetap mempertahankan ikatan konstitusional dengan kerajaan Inggris. Ibu kota pertamanya adalah Melbourne. Langkah ini merupakan momen foundational yang mengubah Australia dari kumpulan koloni terpisah menjadi satu entitas politik tunggal. Selain kemerdekaan negara Australia pada abad 20, Selandia Baru juga menegaskan dirinya sebagai negara mandiri dalam naungan Imperium Britania Raya. Berbeda dengan Australia yang memilih federasi, Selandia Baru menolak bergabung dan justru menjadi koloni Selandia Baru yang berdaulat pada tahun 1907. Sebuah status yang menandai otonomi internalnya. Akan tetapi, ikatan dengan Ibu Pertiwi atau Britania Raya masih kuat karena masih memiliki ikatan kultur dan ekonominya.
Kesetiaan Australia dan New Zealand kepada Imperium Britania Raya telah diuji pada Perang Dunia Pertama, di mana kedua negara telah menggabungkan tentara mereka yang disebut dengan Australian and New Zealand Army Corps atau yang bisa disingkat dengan ANZAC. Akan tetapi, korps tersebut mengalami kekalahan pada Perang Gallipoli tahun 1915 yang menewaskan lebih dari 20.000 tentara gabungan ANZAC tewas dalam peperangan tersebut. Namun, pada Perang Dunia Kedua, Selandia Baru serta Australia berkontribusi pada sekutu di medan perang Eropa ataupun Laut Pasifik. Australia pernah membangun dirinya sebagai negara kulit putih lewat White Australia Policy yang dimulai dari Immigration Restriction Act 1901. Aturan ini secara terang-terangan membatasi masuknya orang non-kulit putih melalui teks dikte 50 kata yang hampir mustahil dilewati. Dampaknya, sampai tahun 1940-an, populasi non-kulit putih, termasuk masyarakat First Nation, hanya sekitar 2% dari keseluruhan penduduk. Setelah Perang Dunia Kedua usai, muncul gagasan populer or perish yang membuat Australia mulai membuka pintu bagi pengungsi dari Eropa. Perubahan besar mulai terlihat pada tahun 1966 ketika pemerintahan Holt menghapus diskriminasi rasial dan aturan visa dan memberi kesempatan kewarganegaraan yang setara bagi semua calon migran. Memasuki abad ke-20 hingga akhir 1900-an, Selandia Baru mengalami perubahan besar di bidang sosial, ekonomi, dan juga identitas nasional. Setelah Perang Dunia II, negara ini dikenal sebagai negara kesejahteraan yang maju. Pemerintah menyediakan banyak layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, pada tahun 1970-an, kondisi Selandia Baru mulai terganggu ketika Inggris bergabung dengan European Economic Community. Selandia Baru kehilangan salah satu pasar ekspor utamanya, terutama untuk produk pertanian. Dalam hubungan internasional Australia dan Selandia Baru, terdapat aliansi ANZUS serta kebijakan bebas nuklir di Selandia Baru, di mana aliansi ANZUS merupakan bentuk aliansi keamanan Australia dan Selandia Baru dengan Amerika Serikat untuk menghadapi ancaman di Pasifik pasca Perang Dunia Kedua. Sedangkan kebijakan bebas nuklir di Selandia Baru merupakan kebijakan yang bertujuan untuk menentang kapal perang bertenaga nuklir AS dan tes nuklir Prancis di Pasifik. Pada periode pasca perang, identitas Australia modern dibentuk melalui dua pergerakan utama. Gerakan hak-hak aborigin memuncak dalam referendum 1967 yang memberikan status kewarganegaraan penuh, dan keputusan Mabo yang mengakui kepemilikan tradisional atas tanah. Secara paralel, diakhirinya kebijakan Australia Putih mendorong imigrasi besar-besaran, mentransformasi Australia menjadi masyarakat multikultural yang terus bergulat dengan rekonsiliasi dan warisan kolonialnya. Pada saat yang sama, gerakan kebangkitan budaya Maori semakin kuat. Sejak tahun 1970-an, masyarakat Maori mulai memperjuangkan pengakuan terhadap bahasa, budaya, dan hak-hak mereka yang pernah terabaikan. Pemerintah merespon dengan membentuk Waitangi Tribunal pada tahun 1975 yang merupakan sebuah lembaga yang bertugas menyelidiki pelanggaran terhadap perjanjian Waitangi.